Hai semua, akhirnya kita ketemu lagi nih guys. Dan kali ini kita kedatangan satu buah smartphone baru lagi dari Infinix. Dan ini adalah Infinix Note 11 Pro. Nah, sedikit disclaimer aja ya guys ya, kalau smartphone ini tuh saya beli sendiri, jadi bukan unit pinjaman, apalagi unit endorse kayak gitu guys. Dan sebetulnya juga smartphone ini tuh udah sampai di tanggal 28 kemarin ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan estimasi pengiriman atau sampai di alamat kita itu di tanggal 30, yang artinya untuk pengiriman atau sistem PO-nya Infinix ini udah jauh-jauh lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya guys. Saya berterima kasih sekali untuk Infinix karena sudah mulai memperbaiki sistem PO-nya atau pre-ordernya guys. Oke, sebelumnya di sini saya mau kasih tahu dulu ke kalian kalau Infinix Note 11 Pro ini sebetulnya hadir dengan Infinix Note 11 series lainnya, di mana ada Infinix Note 11 yang biasa dan juga ada Infinix Note 11S versi NFC-nya guys. Cuman ya untuk yang dua itu saya belum tahu kapan rilisnya. Yang jelas yang baru dirilis dan dijual resmi itu baru yang seri Note 11 Pro ini. Oke, sekarang kita mulai bahas dari bagian box atau paket pembeliannya guys. Dimana untuk boxnya ini tuh bener-bener kerasa beda banget ya dari seri yang sebelumnya atau di Infinix Note 10 series kemarin. Dimana untuk tampilannya ini bener-bener full hijau ya guys ya, seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian sisi depan ini cuman ketulis Infinix dan Note 11 Pro, di mana di bagian bawah ini ada tulisan Helio G96 Ultra Gaming Processor guys. Dan kalau kita cek di bagian sisi kanan, di sini ada keterangan kalau smartphone ini sudah memiliki dua sertifikasi dari TÜV Rheinland. Di mana yang pertama ini adalah low blue light-nya atau radiasi sinar biru ya, jadi kalian akan aman untuk matanya. Kemudian untuk yang kedua ini safe fast charge systemnya, jadi untuk pengisian daya baterainya jadi lebih aman lagi biar baterai kalian jadi semakin lama gitu ya untuk penggunaannya. Dan kalau kita lihat di sisi bagian kiri ini cuma ketulis Note 11 Pro aja, dan kalau kita lihat di bagian sisi atas ketulis Infinix, dan kalau kita lihat di bagian sisi bawah ini ada beberapa keterangan dan di sini yang terpenting adalah varian warna yang saya ambil adalah yang haze green guys, atau yang mungkin warna hijau nantinya. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian key selling point daripada smartphone ini guys, dimana di sini ada 6 buah key selling point, dimana yang pertama adalah chipset yang dipakai adalah jelas yaitu MediaTek Helio G96 dengan embel-embel Ultra Gaming Prosesornya. Kemudian untuk fitur layarnya sendiri ini udah 120 Hz untuk refresh rate layarnya dengan luas layar 6,95 inci dan beresolusi Full HD+, yang di sini ada kutulis Ultra Fluid Display, yang artinya ini untuk layarnya ini udah kerasa licin dan gak bakal kerasa kecet kayak smartphone murahan begitu guys. Jadi udah bagus banget ya untuk layarnya. Dan kemudian di sini untuk resolusi kamera utamanya di sini 64 megapiksel dengan teleskop zoom sampai 30 kali. Wah, ini cukup menarik ya, nanti kita bakal coba di video reviewnya tentunya. Dan kemudian ini untuk pengisian daya cepatnya sebesar 33 watt yang saya rasa bakalan ngebut banget dan menarik buat dibahas nantinya guys. Dan selanjutnya di sini ada ketulis Game Kit Super Monster Game Kit. Saya juga belum tahu ya, ini tuh kayak baru, mungkin di dalamnya ada paket game kitnya atau mungkin dari segi software ya, kita nanti bakal cek ya. Karena kalau nggak salah Infinix Note 11 Pro ini sudah menggunakan XOS terbaru di seri 10-nya. Dan kemudian di terakhir ya untuk key selling point-nya di sini ada ID dan kebaca facial unlock dan set fingerprint ya. Ini mungkin fitur yang biasa ya sebetulnya, cuman ya ini bisa dijadikan key selling point di Infinix karena memang di seri sebelum-sebelumnya itu belum seperti ini guys. Oke, jadi itu aja yang bisa kita bahas dari boxnya. Sekarang kita langsung aja unboxing smartphone-nya guys. Dan ngomong-ngomong, sayangnya untuk Infinix ini sekarang ini belum ada atau menghilang ya untuk segelnya. Jadinya kita buat yang mungkin awam agak khawatir smartphone-nya dianggap palsu ya, jadi abal-abal gitu. Mungkin ke depan minimal dikasih segel gitu ya kanan kirinya supaya kita nggak khawatir ini barangnya repack atau baru seperti itu guys. Oke, nih kita buka dan sekarang kita langsung aja buka boxnya. Iya. Nah, ini kita langsung dapat atau nemu smartphone-nya, tapi kita singkirin dulu seperti biasa dan kita cek di bagian ini dulu guys. Oke, ini seperti biasa ya, Infinix masih betah dengan desain yang seperti ini boxnya.
Dan ya, kita langsung mendapatkan uang dolar seperti biasa. Ini adalah Join X Club ya. Kalau misalnya kalian mau gabung komunitasnya, ini kalian mungkin bisa atau mendaftarnya dengan uang ini guys. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan buku petunjuk pengguna atau panduan manual, dan jelas ini adalah kartu garansi. Dan kemudian di bagian sini, nah ini menarik ya guys. Sepertinya kita mendapatkan 2 screen protector. Oh bukan, screen protectornya 1 dan tempered glass guys. Nah ini wah bagus banget ya, kita dikasih serep juga. Ini benar-benar udah mulai nggak pelit nih soal aksesoris. Cuman ya sayangnya nggak ada yang langsung dipakein kayaknya di smartphone-nya. Oke, berikutnya ini kita mendapatkan, ya ini adalah jelly case atau clear case yang ya desainnya seperti ini, jelas bening. Dan kalau kita lihat ya lumayan lah ya untuk melindungi smartphone kita tanpa harus membeli lagi guys. Oke, kita masukin aja ke sini, nanti kita coba pasangkan. Dan ya ini dia kepala charger dan kabel charger bawaannya yang support 33 watt. Cuman lagi-lagi kenapa ini ditempelin cuma stiker gini ya, jadi bukan kayak tulisan gitu di print. Tapi kalau kita lihat di bagian ini, nah ternyata tertulis di sini ya guys untuk output maksimalnya. Kalian bisa baca di bagian ini memang udah 33 watt untuk output maksimalnya. Dan di sini juga ada aksen warna orange-nya, kayaknya benar-benar mau menegaskan kalau untuk pengisian dayanya ini memang sudah fast charging seperti itu guys. Dan ini adalah kabel charger yang USB Type A to USB Type C tentunya ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah seperti ini, dan ada aksen warna orange-nya juga guys. Oke, jadi itu aja yang bisa kita dapatkan dari paket pembeliannya ini. Sekarang kita coba bereskan terlebih dahulu. Oh ya, ada satu lagi yang ketinggalan guys. Ini adalah SIM tray ejector ya, seperti ini bentuknya ya. Ini khasnya Infinix. Dan ya itu aja yang bisa kita dapatkan daripada boxnya atau paket pembeliannya. Sekarang kita rapihin dulu ini ya guys ya, supaya kita bisa lebih fokus ke smartphone Infinix Note 11 Pro nya. Oke, jadi guys ini dia tampilan dari smartphone-nya, dan ini tuh masih dibungkus plastik smartphone baru ya, dimana di sini juga ada keterangan yang sudah kita bacakan di bagian belakang boxnya tadi. Jadi kita langsung kletek aja smartphone-nya supaya kita nggak makin penasaran lagi guys. Iya, ini bagian paling enak ya di setiap unboxing. Kita harus kletekin plastiknya, kayak ASMR gitulah ya. Nah, kayak gini. Oke, sebetulnya udah ada beberapa keterangan sih ya di bagian belakangnya, cuma kita lewatin aja dulu guys. Kita singkirin plastiknya. Oke. Nah, jadi ini dia smartphone Infinix Note 11 Pro nya. Oh, ternyata masih ada stiker lagi guys. Sorry, saya lupa ya. Duh, ini agak lengket. Semoga aja nggak ngebekas ya, karena biasanya suka ngebekas gitu. Ya, kalian dengar sendiri ya, dan ini udah kelepas. Oke, ini dia warna daripada Infinix Note 11 Pro yang haze green ya guys ya. Dan kalau saya lihat ya, untuk impresi pertama saya, ini tuh bagus dan cakep banget guys untuk gradasi warnanya. Ini tuh benar-benar kayak gradient color gitu ya guys ya. Tapi kalau kita tempel di sini, walaupun dia terlihat glossy, ini tuh desainnya agak punya tekstur, jadi kayak nggak licin gitu ya. Jelas ini memang nggak magnetic finger sih, cuman kalau misalkan kalian habis pegang minyak terus nempel di sini ya agak sedikit ngebekas pastinya, dan agak sulit buat dibersihkan guys. Oke, sekarang kita bahas dari tampilan bodinya dulu guys. Dimana untuk bumper kameranya di sini ada beberapa kamera, yaitu kamera lensa utama yang jelas tadi 64 megapiksel. Kemudian mungkin ini adalah kamera makro, dan ini adalah kamera teleskop zoomnya mungkin ya. Jadi ini setupnya triple kamera guys, dan di sini cuman ada satu, nggak tahu nih lingkaran hitam ini untuk apa ya, saya nggak paham. Dan ada juga satu buah LED flash tentunya, dan di sini ketulis Infinix aja. Dan kalau kita lihat di bagian sisi kanan ini ada satu buah volume rocker seperti biasa, dan satu buah tombol power yang sudah menyatu dengan tombol fingerprint scanner. Kalau kita lihat di bagian bawah, di sini ada satu buah grill speaker, satu buah port USB Type C, dan satu buah jack audio 3,5 mm. Jelas di sini ada kecil ya, yaitu lubang mikrofon tentunya guys ya. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian sisi atas dahulu, di sini nggak ada apa-apa guys, cuman bersih aja begini ya. Nah, kalian bisa lihat. Kemudian di sebelah kiri ini cuman ada satu buah SIM tray ya guys ya. Kita coba cek apakah benar sudah dedicated, atau mungkin yang terbaru kayak gitu ya guys ya, yang sandwich juga bisa sekaligus dengan memori eksternal ya. Kita coba cek ya. Nah, oke,
Ternyata ini modelnya sebentar, ya benar, ini modelnya sandwich tapi dedicated guys, dimana kalian bisa meletakkan dua kartu kalian atau SIM card kalian dengan satu micro SD di bawahnya guys, jadi aman. Ini memang model baru ya, biasanya itu kan terlihat ada lubangnya 3, tapi ini dibuat men-sandwich seperti itu, jadi ya mungkin biar lebih keren lagi lah gitu ya guys ya. Oke, seperti biasa karena ini adalah smartphone baru ya guys ya, kita coba nyalain dan setting dulu smartphone-nya, nanti kita kembali lagi setelah kita nyalain dan setting smartphone-nya. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar home screen-nya smartphone Infinix Note 11 Pro-nya. Dimana yang kalau saya perhatikan ini tampilannya memang agak mirip-mirip ya dengan tampilan UI-nya Apple dari iOS tentunya. Cuman ya kalau misalkan kita swipe dari bawah ke atas kayak gini, ini masih khas Infinix banget ya dengan UI XOS-nya di versi 7.6.0 yang kemarin guys. Dan buat kalian yang mungkin suka dengan navigasi gestur, ini untuk default-nya atau pertama kali kalian menyalakan smartphone-nya, dia udah otomatis ya menggunakan navigasi gestur, dimana nggak ada tombol navigasi virtual di bagian bawah ini guys. Jadi kayak gitu ya. Dan sekarang kita coba buka untuk tentang ponselnya terlebih dahulu. Nah, untuk tentang ponselnya di sini kalian bisa lihat memang sudah menggunakan XOS versi baru, yaitu versi 10.0.0 dengan basis Android-nya yaitu versi Android 11. Nih kalian bisa lihat ya. Jadi udah paling baru, dan semoga aja smartphone ini kalau kalian beli tahun depan udah juga bisa mendapatkan update software ke Android 12 guys. Oke, jadi tadi saya juga udah install sekitar ada 3 aplikasi ya, yaitu ada AIDA 64 sensor box dan juga Antutu benchmark, yang kalau misalkan di jumlah itu penggunaan memori internalnya kayaknya nggak nyampe deh 1 GB-an. Cuma nanti kita coba cek ya di AIDA 64 berapa sisa memori internalnya. Nah, kalau kita lihat ya dari 128 GB, karena memang kebetulan yang saya beli ini adalah varian RAM 8/128 GB yang dibanderol di harga 2,9 jutaan, atau itu di harga flash sale. Kalau misalkan di luar flash sale kalian belinya, kalian bisa dapetin smartphone-nya ini di harga 3,2 jutaan guys. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk penyimpanan internal tersedia hanya 100 GB-an dari 128 GB-an tadi. Dan untuk versi Bluetooth-nya sudah menggunakan versi yang paling baru yaitu 5.2. Jadinya buat kalian yang suka menggunakan TWS, jadinya bakal lebih rendah lagi untuk latensi atau delay-nya guys. Kemudian kalau kita cek di bagian CPU, nah, di sini juga sudah terdaftar ternyata untuk MediaTek Helio G96-nya di aplikasi AIDA 64-nya. Cuman di sini memang untuk struktur fabrikasinya masih 12 nanometer. Secara otomatis smartphone ini belum support jaringan sinyal 5G tentunya guys ya. Dan oke, kita buka ke bagian layar. Nah, di bagian layar ini jelas untuk resolusinya adalah Full HD Plus yaitu 1080 x 2460 pixel dengan luas layar 6,95 inci, dan juga ini mungkin kebaca 60 Hz karena memang kita belum lock di 90 Hz. Nah, ini coba saya kasih lihat ke kalian ya. Kita buka ke menu setting dulu, kita coba rubah ke 90 Hz. Apakah di AIDA 64 nanti akan berubah juga? Kita coba cari ya guys ya untuk refresh rate layarnya nih guys. Nah, ini ternyata di atas. Oke, kita lock di 120 Hz guys. Sorry, malah saya lupa ya. Ini ternyata support 120 Hz. Tadi saya juga udah sebutin di awal. Sekarang kita coba buka AIDA 64-nya. Kita close dulu, kita buka kembali. Kita buka lagi bagian layar. Nah, kalian bisa lihat ini udah langsung berubah 120 Hz. Jadi tergantung kalian setting di set di refresh rate berapa. Kalau misalnya kalian set di 60 Hz, ini bakal kebaca 60 Hz, tapi kalau kalian set di 120 Hz, dia bakal langsung kebaca di 120 Hz kayak gitu guys. Oke, kemudian di sini kita coba cek di bagian baterai, dan ya untuk baterainya di sini ketulis atau kebaca 5000 mAh dan sesuai dengan apa yang disebutkan di bagian belakang boxnya tadi guys. Dan sekarang kemudian kita langsung buka ke aplikasi sensor box untuk lihat sensor apa aja yang ada guys. Nah, untuk sensor-sensornya kalian bisa lihat sendiri, ini terbilang udah lengkap ya guys ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan kebanyakan smartphone. Memang untuk sensor 2 ini tuh selalu aja absen di setiap smartphone ya guys ya. Ya, jadi ini wajar dan menurut saya udah lengkap juga, dan semoga ini sensornya udah gyro ya. Tapi karena memang tadi saya lihat di bagian belakang boxnya tadi nggak ada keterangan kalau giroskopnya itu software ya,
harusnya sih ya udah enak lah kalau misalkan kalian mau pakai buat main game PUBG Mobile. Oke, sekarang kita lihat untuk skor AnTuTu benchmarknya berapa di Infinix Note 11 Pro ini yang ditandem dengan UI-nya XOS versi 10. Kita lihat sama-sama nih guys. Oke. Nah, untuk skor AnTuTu benchmarknya ini bisa menyentuh di angka 340 ribuan, dimana ini menurut saya angkanya udah luar biasa gede banget ya guys ya. Dan ini saya menggunakannya versi AnTuTu benchmark di versi paling baru 9.2.3 guys. Dengan detailnya kalau kita lihat untuk skor CPU-nya 96 ribuan dan skor GPU-nya sekitar 76 ribuan guys. Wah, luar biasa ya guys ya. Ternyata memang nggak salah sih kalau kita menyematkan kalau Infinix itu adalah rajanya MediaTek ya guys, karena memang selalu kompatibel aja gitu yang saya tahu ya dengan softwarenya si XOS-nya ini guys. Nah, sekarang kita coba ya untuk ambil beberapa sampel foto ya mungkin ya guys ya, seperti ini. Iya, nanti semoga aja bisa saya kasih lihat ke kalian ya. Nah, kita foto seperti ini. Ini untuk yang biasanya dan kita coba yang 64 megapikselnya. Oke. Nah, jadi ya saya rasa kayak gitu aja ya guys ya yang bisa saya sampaikan ke kalian. Cuman di sini saya mau coba kasih lihat ke kalian bagaimana kalau kita pasangin jelly case-nya sebentar ya sebelum kita closing. Nah, ini saya pasangin dulu. Oke. Nah, memang kalau untuk jelly case-nya ini cukup presisi lah ya, untuk lubang-lubangnya juga pas, dan untuk di bagian bawahnya port-portnya juga nggak ada yang ketutup ya, jadi benar-benar presisi, cuman memang agak sedikit kendor aja. Ya kelebihannya ketika kendor kayak gini kita nggak terlalu susah payah guys waktu kita bongkar pasang jelly case-nya seperti itu ya, jadi nggak ngerusak atau ngelecetin bagian body smartphone-nya seperti itu guys. Oke, jadi guys saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video unboxing soal Infinix Note 11 Pro-nya. Dan saya rasa ini bakal jadi bagian yang menarik buat kita bahas lagi ya, karena smartphone ini juga sudah menggunakan UI terbaru yaitu XOS versi 10.0.0. Jadi kalian tinggal tunggu aja nanti, semoga aja saya bisa menemukan beberapa fitur yang menarik dari smartphone ini buat kita bahas tentunya guys. Oke, seperti biasa buat kalian yang mungkin suka dengan video unboxing kali ini, jangan lupa kalian klik tombol like-nya dan dislike aja video kali ini kalau misalkan kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.